Setiap manusia sepakat bahwa harta paling berharga dalam hidup seseorang adalah sang buah hati. Bahkan kimilaunya melebihi permata paling indah yang pernah kita lihat. Tak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sudi melihat sang buah hati tersakiti. Namun yang terjadi dalam kisah ini adalah betapa besar pengorbanan sang anak dalam menjadi tameng sang ayah, Ade Irma Suryani Nasution. Beliau tewas sebagai kusuma bangsa saat malam paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Beliau harus tewas tertembak oleh pasukan Cakrabirawa yang mencoba menculik ayahanda di gerakan G30S PKI. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah kisah nyata yang pernah terjadi, bukan film. Jadi, tarik nafasmu, atur degup jantungmu, dan tahan air matamu. Stay here. This is Topan Aspi Story. Dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang disingkat G30S PKI, tidak hanya 6 jenderal yang menjadi korban diculik dan dibunuh, namun ada satu korban, seorang anak berusia 5 tahun yang menjadi sasaran tembakan. Ia adalah Ade Irma Suryani Nasution. Ade Irma Suryani Nasution merupakan putri Jenderal Abdul Haris Nasution yang menjadi target dalam peristiwa kelam tersebut di kediamannya di Jalan Tengku Umar nomor 40 Menteng, Jakarta. Jenderal Abdul Haris Nasution dapat menyelamatkan diri dalam peristiwa tersebut, namun putrinya Ade Irma Suryani tertembak peluru pasukan Cakrabirawa di bagian punggung. Ade Irma Suryani menghembuskan nafas terakhir setelah dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada 6 Oktober 1965. Ade Irma Suryani gugur sebagai perisai ayahnya dan pahlawan kecil untuk menjadi saksi pengkhianatan G30S PKI. Dalam tragedi tersebut, Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution, Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian juga menjadi korban dan tewas. Saat peristiwa terjadi, Ade Irma Suryani sedang tertidur bersama Abdul Haris Nasution dan ibunya, Joanna Sunarti Nasution. Pada pukul 3 dini hari, Abdul Haris Nasution dan istrinya terbangun gara-gara nyamuk. Namun tiba-tiba terdengar kendaraan datang dan bunyi tembakan serta pintu rumah dibuka paksa. Diberitakan, Joanna Sunarti Nasution sempat mengecek apa yang terjadi. Namun tak lama, Joanna kembali ke kamar dan mengunci pintu. Joanna berbisik kepada Abdul Haris Nasution, "Ada Cakrabirawa, kamu jangan keluar." Ade Irma Suryani kemudian terbangun dan memeluk kaki ibunya. Karena tidak percaya apa yang terjadi, Abdul Haris Nasution membuka pintu untuk memastikan meski sempat ditahan istrinya. Saat berada di depan pintu, pada jarak setengah meter tampak seorang prajurit dan langsung melepaskan tembakan. Adik Nasution, Mardiah, berusaha menyelamatkan Ade Irma Suryani dengan menggendong ke kamar lain saat mendengar ada kegaduhan. Karena panik, Mardiah salah membuka pintu dan kemudian diberondong tembakan di rawa. Naas peluru yang ditembak mengenai punggung Ade Irma Suryani. Pintu pun langsung ditutup Joanna Sunarti Nasution dan menggendong tubuh Ade Irma Suryani yang bersimbah darah. Sementara Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil menyelamatkan diri dengan memanjat tembok belakang. Ade Irma Suryani Nasution lahir pada tanggal 19 Februari 1960, merupakan putri bungsu Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah hari menjelang pagi, Ade Irma dibawa ke RSPAD untuk mendapatkan pertolongan. Ade Irma sempat menjalani operasi beberapa kali. Saat dalam perawatan, Ade Irma Suryani meminta kakaknya jangan menangis. "Adik saya bilang, kakak jangan nangis, adik sehat," ujar kakak Ade Irma, Hendrianti Sahara Nasution. Ade Irma juga sempat bertanya kepada ibunya, "Kenapa ayah mau dibunuh, Mama?"
Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Ade Irma Suryani meninggal dunia. Ade Irma Suryani Nasution dimakamkan di TPU Prapanca Blok P pada 1979. Area pemakaman tersebut akan dijadikan kantor wali kota sehingga nisan dan sisa jenazah lainnya dipindahkan. Namun makam Ade Irma Suryani tidak dipindah dan tetap dipertahankan di sana. Berbagai fakta sejarah dan reka kejadian bisa Anda temukan di Museum Abdul Haris Nasution. Museum Abdul Haris Nasution yang berada di Jalan Tengku Umar nomor 40 Menteng, Jakarta Pusat menjadi saksi bisu kisah tragis G30S PKI. Museum itu dulunya adalah rumah Jenderal Abdul Haris Nasution. Kisah tragis tersebut kini bisa ditelusuri di sana. Terdapat diorama penyerangan Abdul Haris Nasution di kamar tidurnya, penodongan senjata kepada Ibu Nas, dan penangkapan Letu Pierre Tendean oleh pasukan Cakrabirawa. Ada pula diorama Abdul Haris Nasution yang tengah mencoba kabur dari kejaran pasukan Cakrabirawa dengan melompati tembok. Saat memasuki kamar tidur Abdul Haris Nasution, di sana masih ada lubang-lubang yang merupakan hasil tembakan peluru. Suasana mencekam tragedi pada malam 1 Oktober 1965 itu pun masih kian terasa. Letu Pierre Tendean diculik dan dibawa ke lubang buaya bersama ke-6 perwira tinggi TNI lainnya. Mereka akhirnya dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur yang kini dikenal sebagai lubang buaya. Kini lukisan-lukisan Ade Irma menghiasi salah satu kamar di Museum Abdul Haris Nasution. Foto gadis itu terbingkai rapi di atas potongan puisi bersama foto Letu Pierre Tendean. Beberapa barang peninggalan Ade Irma hingga kini juga bisa disaksikan pengunjung di Museum Abdul Haris Nasution. Museum Abdul Haris Nasution sendiri diresmikan oleh Presiden RI pada saat itu, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada 3 Desember 2008, tepat pada hari kelahiran sang jenderal. Saat normal, Museum Abdul Haris Nasution buka setiap hari kecuali Senin pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Demikian kisah paling memilukan dari seorang gadis cantik berumur 5 tahun bernama Ade Irma Suryani Nasution. Semoga dapat menambah wawasan Anda semua dan membuat kita makin mencintai sang buah hati. Cukup sekian konten kali ini, mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.